Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita inspiratif tentang Sunan Derajat. Penasaran dengan kisah Sunan Derajat? Yuk simak video berikut ini. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik dari Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Raden Kosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, yaitu daerah kosong antara Tuban dan Gresik. Raden Kosim memulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke arah barat itu, perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar, sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwa. Tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang, bagaimanapun hebatnya kecelakaan, pasti dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Kosim. Secara kebetulan, seekor ikan besar, yaitu ikan talang, datang kepadanya. Dengan menunggang punggung ikan tersebut, Raden Kosim dapat selamat hingga ke tepi pantai. Raden Kosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang dengan lantarannya dia selamat. Untuk itu, beliau telah berpesan kepada anak keturunannya agar jangan sampai makan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar, akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya. Ikan talang itu membawa Raden Kosim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah desa Jelak, sekarang termasuk wilayah desa Banjarwati, Kecamatan Paciran. Di tempat itu, Raden Kosim disambut masyarakat setempat dengan antusias. Lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel, seorang wali besar dan masih terhitung kerabat keraton Majapahit. Di desa Jelak itu, Raden Kosim mendirikan pesantren. Karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik, maka banyak orang yang datang berguru kepadanya. Setelah menetap 1 tahun di desa Jelak, Raden Kosim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan, kira-kira berjarak 1 kilometer. Di sana beliau mendirikan surau atau langgar untuk berdakwah. 3 tahun kemudian, secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalem Dhuwur. Di bukit yang disebut Dalem Dhuwur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur baur dengan adat dan kepercayaan lama. Meski demikian, beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Kosim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja. Walau dalam urusan dunia beliau juga sangat rajin mencari rezeki. Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan. Di kalangan rakyat jelata, beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang menderita. Ajaran Sunan Derajat bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, ajaran guru dan pendidik seperti Sunan Ampel atau orang tuanya, ajaran dan pemikiran atau faham yang telah tersebar luas di masyarakat, tradisi di masyarakat setempat yang telah ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan fatwa Sunan Derajat sendiri.
Di antara ajaran beliau yang terkenal adalah sebagai berikut: meneono teken marang wong wuta, meneono mangan marang wong kang luwih, meneono busana marang wong kang muda, meneono ngiyup marang wong kang kudanan. Artinya, berilah tongkat kepada orang yang buta, berilah makan kepada orang yang kelaparan, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut: berilah petunjuk kepada orang bodoh atau buta, sejahterakanlah kehidupan rakyat yang miskin atau kurang makan. Ajarkanlah budi pekerti atau etika kepada orang yang tidak tahu malu atau belum punya peradaban tinggi. Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita atau ditimpa bencana. Ajaran ini sangat supel, siapapun dapat mengamalkannya sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing. Bahkan pemeluk agama lain pun tidak keberatan untuk mengamalkannya. Tentang puncak makrifat, Sunan Derajat menuliskan perumpamaannya sebagai berikut: ilang jenenge kaula, sirna datang ana keri, pan ilang wujudira, tegese wujude widi, ilang wujude iki, aninggih perlambangira, lir lintang karahinan, kosorodan sang hyang rawi. Artinya, hilang jati diri makhluk, lenyap tiada tersisa, karena hilang wujud keberadaannya. Itulah juga wujud Tuhan, itulah yang ada ini. Adapun persamaannya seperti bintang di waktu siang yang tersinari matahari. Samping terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial, beliau juga dikenal sebagai anggota Wali Songo yang turut serta mendukung dinasti Demak dan ikut pula mendirikan Masjid Demak, simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu. Di bidang kesenian, di samping terkenal sebagai ahli ukir, beliau juga pertama kali yang menciptakan gending pangkur. Hingga sekarang, gending tersebut masih disukai rakyat Jawa. Sunan Derajat, demikian gelar Raden Kosim, diberikan kepada beliau karena beliau bertempat tinggal di bukit yang tinggi, seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, yaitu tingkat atau derajat para ulama muqarrabin, ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik cerita Sunan Derajat yaitu hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Artinya, kebaikan hati seseorang akan selalu diingat dan lebih baik hutang barang daripada termakan budi orang. Cerita inspiratif kali ini, sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.